Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Puspa Nur Afifa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Khususnya untuk skala pengukuran ada 5, nanti kita akan bahas sampai tuntas, dan juga instrumen penelitian, cara membuat pertanyaan itu seperti apa. Simak sampai selesai ya. Berikut diberikan macam-macam skala pengukuran. Ada skala Likert yang sering kita lihat, yaitu digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok. Nah, ini bentuknya bisa pilihan ganda, bisa juga berbentuk checklist. Yang kedua ada skala Goodman, ini bentuknya jawaban yang tegas, misalkan jawabannya iya, tidak, atau bentuknya benar, salah, setuju, tidak setuju, seperti itu ya. Selanjutnya ada skala Thurston, itu disusun untuk skala Thurston ini setiap butirnya memiliki kunci skor, dan jika diurut kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Selanjutnya ada semantik diferensial. Skalanya ini mengukur sikap, tapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist ya, tapi dalam satu garis kontinu, di mana jawaban yang sangat positif terletak di garis kanan, sedangkan yang paling buruk terletak di sebelah kiri. Selanjutnya ini ada rating scale, di mana data diperoleh adalah berbentuk kuantitatif, kemudian ditafsirkan dalam pengertian. Oke, salah satu contoh skala ada skala Likert seperti ini yang sering kita jumpai ya di beberapa kuesioner. Misalkan ada pertanyaan, statistika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa bentuknya seperti ini di checklist. Jadi ada 5 pilihan, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Masing-masing punya nilai. Ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti tujuannya apa? Di akhir nanti akan kalian jumlahkan dan juga dianalisis datanya. Selain berbentuk checklist, skala Likert juga bisa berbentuk multiple choice. Kalian tentunya juga sering melihat kuesioner bentuknya seperti itu. Jadi ada pernyataan, nanti ada jawabannya. Multiple choice ada 5, misalkan sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Untuk skala Goodman, contohnya seperti ini jawabannya cuma 2 ya, jadi ini sangat tegas. Skala Goodman itu, misalkan ada pertanyaan, apakah Anda senang kuliah di jurusan matematika? Jawabannya cukup iya, tidak. Jadi cuma ada 2. Atau ada pernyataan lain juga, nggak harus pertanyaan, ada pernyataan, seperti contoh yang di bawah, menurut saya seharusnya kita segera kuliah offline. Jawabannya setuju, tidak setuju, angka 1 atau 0. Oke, jadi skala Goodman ini mempertegas, jawabannya cuma 2, iya, tidak setuju, benar, salah, misalkan seperti itu. Bentuknya bisa multiple choice seperti yang di atas, atau di bawah uraian, jadi tinggal diisi angka 1 atau angka 0. Yang ketiga ada skala Thurston. Misalkan seperti ini, pertanyaannya apakah Anda senang jika ada agrowisata di sini? Ada angka 1 sampai 10, range-nya panjang. Kalian bisa memilih angka 2, 3. Jadi kalau angkanya semakin kecil itu berarti semakin tidak menyukai gitu ya. Kalau angkanya semakin besar, semakin menyukai. Terus selain itu bisa berbentuk checklist seperti yang kedua, minat terhadap mata kuliah sejarah. Misalkan saya senang belajar sejarah, nanti di checklist misalkan pilih angka 4, angka 3, dan seterusnya. Jadi di sini itu pilihannya lebih banyak ya. Ada 1 sampai 10, ada range-nya. Selain itu nanti di akhir juga lebih enak ya, lebih variatif untuk penjumlahan datanya. Selanjutnya ada semantik differential, ini juga nggak beda jauh dari skala sebelumnya. Ada range-nya, cuma di sini seringnya dipakai untuk mengukur sikap atau karakteristik seseorang. Di sini lebih dipertegas ya. Jadi di posisi kiri misalkan di angka yang besar itu ada demokrasi.
Di posisi yang kanan yang kecil otoriter. Ini tidak harus kiri yang besar, kanan yang kecil ya, bisa dibalik. Yang jelas untuk angka yang kecil itu yang bermakna negatif, kalau angka yang besar bermakna positif. Jadi nanti ini semakin banyak pilihan ya respondennya karena bisa memilih angka dari 1 sampai 7. Semakin kecil semakin bermakna negatif, semakin besar bermakna positif. Perlu saya tekankan lagi, semantik differential ini lebih ke mengukur karakteristik atau sikap seseorang, biasanya untuk kepemimpinan gitu, seringnya pakai semantik differential. Nah, ini yang terakhir ada rating scale. Ini contohnya lebih ke mirip ya dengan skala Likert, ada 1 sampai 5. Bedanya di sini bukan setuju tidak setuju ya, karena ini bentuknya semacam pertanyaan, kenyamanan ruang tunggu Kartini. Jadi seperti apa? Kalau 5 misalkan sangat nyaman kayak gitu. Menyesuaikan ini. Kayak yang nomor 2, kebersihan ruang parkir. Kalau 5 berarti yang sangat bersih. Kalau 1 sangat tidak bersih, seperti itu. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan data ini bisa berbentuk angket yang sering sekali berbentuk kuesioner ya, seperti itu. Itu dilakukan jika jumlah respondennya sangat besar, makanya kalau penelitian kuantitatif seringnya pakai angket karena data yang diambil minimal dari 30 responden. Untuk wawancara seringnya dipakai di penelitian kualitatif ya, karena ini eh, mengandung hal-hal yang pertanyaannya sangat mendalam, sangat spesifik, tapi respondennya tentunya sangat sedikit. Karena nggak mungkin ya kalau wawancara lebih dari 30 orang seperti kuesioner, jadi hanya sedikit tapi pertanyaannya lebih luas. Untuk observasi ini penelitian misalkan di proses kerja, misalkan kalian mengamati sesuatu cara kerja, misalkan di pabrik, itu observasi. Mungkin nanti bisa dilengkapi dengan angket, tapi lebih ke observasi karena melihat langsung proses kerjanya seperti apa. Selain itu, untuk melengkapi itu semua tentunya dibutuhkan dokumentasi ya, tapi tergantung dari topik masing-masing. Ada kalanya beberapa topik tidak perlu. Oke, untuk membuat kuesioner atau angket, tentunya dibutuhkan instrumen penelitian terlebih dahulu. Jadi, instrumen penelitian itu suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Kalau instrumen penelitian yang sering kita tahu, misalkan termometer mengukur suhu, karena ini udah jelas dipakai oleh semua orang, udah jelas valid, udah jelas reliable. Selain itu ada misalkan mengukur panjang bisa pakai mistar, meteran, itu kan udah pasti. Nah, di sini nanti kita juga akan menentukan instrumen penelitian dari topik yang akan kita bahas. Sebelum menentukan instrumen, kita membuat kisi-kisinya. Nah, seperti apa kisi-kisinya? Nah, kisi-kisinya seperti ini. Jadi, sebelum kita membuat kuesioner, kita menentukan kisi-kisi instrumen dulu, menentukan indikatornya dulu, baru membuat pertanyaannya. Kisi-kisinya, misalkan kita mempunyai contoh judul begini ya, pengaruh mata kuliah keagamaan terhadap perubahan sikap mahasiswa UIN. Kita tentukan dulu, kan ini ada 2 nih, pengaruh mata kuliah keagamaan itu menjadi variabel X atau yang bebas ya, variabel independen terhadap perubahan sikap mahasiswa UIN. Itu variabel Y-nya yang variabel dependen atau bergantung. Nah, setelah itu kita menentukan indikatornya. Masing-masing variabel punya indikator. Kita tentukan, misalkan pengaruh mata kuliah keagamaan yang mau kita teliti itu apa. Di sini saya mengambil misalkan nomor 1, meningkatkan kesadaran betapa pentingnya ilmu agama. Jadi pengaruh mata kuliah keagamaan itu benar nggak, Kak? Bisa nggak meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya ilmu agama? Nah, nanti pertanyaannya akan saya taruh di kuesioner nomor 1, 4, sama 7. Yang kedua, saya punya indikator lain nih. Misalkan meningkatkan partisipasi mahasiswa. Jadi kalau ikut mata kuliah keagamaan bisa meningkatkan partisipasi mahasiswa apa enggak? Kita mau neliti itu. Itu di pertanyaan nomor 2, nomor 5, sama nomor 8. Ada lagi indikatornya, meningkatkan keseriusan belajar mahasiswa.
Bener nggak kalau ikut mata kuliah keagamaan bisa meningkatkan keseriusan belajar mahasiswa? Nanti pertanyaan terkait indikator ini ada di nomor 3, 6, sama 9 gitu. Selain itu ada indikator variabel Y. Misalkan nomor 1 indikatornya terciptanya nilai-nilai sikap. Jadi kalau perubahan kan ini variabel Y perubahan sikap mahasiswa UIN. Bener nggak nanti akan tercipta nilai-nilai sikap seperti apa? Bagus atau justru malah kebalikannya. Jadi pertanyaannya nanti misalkan sikap mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah keagamaan sangat baik seperti itu misalkan. Atau yang nomor 2 pertanyaannya atau pertanyaan lain. Sikap mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah keagamaan malah tidak baik, misalkan pertanyaan seperti itu. Nanti ada pilihan jawabannya ya. Nah, ini nggak harus sama ya dengan variabel X. Ini kebetulan saya bikinnya sama, misalkan di nomor 1 sama 4 sama 7, yang kedua di nomor 2, 5, 8, dan seterusnya. Oke, jadi di sini kalian setelah memiliki judul atau topik masing-masing, langkah pertama untuk melanjutkan membuat kuesioner adalah menentukan kisi-kisi instrumen dulu. Setelah menentukan kisi-kisinya, nanti membuat indikator. Kira-kira indikator ini ada di nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa, kalian tentukan. Setelah menentukan itu, buat pertanyaannya. Nah, setelah membuat pertanyaan, nanti kita akan melakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah pertanyaan ini valid sebelum disebarkan ke responden. Apakah pertanyaan ini cocok dan bagus sebelum disebarkan ke responden. Oke, karena kita tadi sudah belajar tentang skala pengukuran, sudah menentukan kisi-kisi instrumen, terus kita putuskan kita mau memakai skala apa. Misalkan di sini saya menggunakan skala Likert. Kalian nggak harus Likert juga, bisa pakai skala Goodman, Thurston, dan lainnya. Misalkan di sini saya pakai skala Likert dengan cara melakukan checklist. Ya, oh iya, kalau checklist ini biasanya seringnya dipakai di manual ya. Jadi kalian ngeprint, tanya misalkan respondennya nanti orang-orang tua, kan baiknya pakai checklist, nanti kalian bantu menjawab. Tapi kalau respondennya anak muda, sebaiknya nanti misalkan pakai Google Form, bisa berbentuk multiple choice ya. Dan skalanya bisa kalian tentukan, ada 5 pilihan yang tadi sudah kita bahas. Oke, jadi yang saya ulangi lagi, yang pertama setelah menentukan kisi-kisi, kita pilih mau pakai skala apa, kita membuat pertanyaan yang sesuai. Misalkan di sini ada yang variabel X. Kita menentukan adanya mata kuliah keagamaan bisa memberikan kesadaran pada mahasiswa untuk selalu ingat pada Allah. Tuh, nanti responden akan menjawab, misalkan menjawab setuju atau yang lain, kita checklist. Ya, yang kedua misalkan kesadaran dalam menjaga ketakwaan dan memunculkan ide kreatif untuk mengadakan kegiatan mahasiswa seputar keagamaan. Jadi bentuk pertanyaannya nanti kalian sesuaikan dengan indikator yang kalian buat. Kalau indikatornya misalkan terhadap motivasi, kalian sesuaikan. Berarti pertanyaannya apa ya yang kira-kira mewakili indikator tersebut. Nah, misalkan sikapnya, ingin mengetahui sikap mahasiswa setelah mengikuti ini apa. Misalkan nomor 3, mahasiswa mampu mengajak masyarakat untuk berjamaah bersama di masjid. Itu kan pengaruhnya. Nanti, jadi kalian sekarang mengumpulkan semua pertanyaan yang kira-kira diperlukan sesuai dengan topik atau judul kalian. Terus kalian membuat kisi-kisi, terus kalian tentukan ini cocoknya masuk ke instrumen indikator yang mana, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.